Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah berbalik melemah di 0,11% di level 16.627 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dibayangi sentimen The Fed yang mensinyalkan kemungkinan tidak ada pemangkasan suku bunga lanjutan di Desember mendatang. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah berbalik melemah di 0,11% di level 16.627 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke 16.557 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,12% di level 16.590 dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,18% di level 98,043 setelah terapresiasi di 0,56% ke 99,220 di perdagangan Rabu. Pergerakan nilai tukar rupiah seiring The Fed kembali memangkas suku bunga acuan 25 basis point sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun Gubernur The Fed Jerome Powell menegaskan kemungkinan pemangkasan suku bunga lanjutan di Desember semakin kecil. Terkait pernyataan ini, data CME Fed Watch Tool menyatakan peluang pemangkasan suku bunga The Fed di Desember turun menjadi 62% dari sebelumnya 85%. Kita juga akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama. Berikut ini tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin tertekan di 16.643, terhadap euro di 19.346, pound sterling di 21.978, dan yen Jepang di 108,54 rupiah. Dan seperti apa update terakhir harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,74% di level 60,03 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,71% di 15.259 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,33% di level 3.986 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,32% di 4.252 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengungkapkan sejumlah target untuk tahun 2026, di antaranya rata-rata nilai transaksi harian sebesar 14,5 triliun rupiah dan 50 aktivitas IPO saham. Menanggapi target bursa yang cenderung moderat, pelaku pasar menilai hal tersebut tidak menjadi sinyal pesimisme bursa, melainkan sebagai langkah realistis untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar modal tanah air. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan sejumlah target untuk tahun 2026, diantaranya terkait nilai transaksi, IPO saham, dan jumlah investor pasar modal. Untuk tahun 2026, Bursa Efek Indonesia menargetkan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 14,5 triliun rupiah. Target tersebut susut dibandingkan realisasi 3 bulan terakhir senilai 16,5 triliun rupiah. Untuk IPO saham, Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah IPO sebanyak 50 emiten. Selain menargetkan pencatatan saham dan rata-rata nilai transaksi harian, Bursa juga menargetkan investor pasar modal baru sejumlah 2 juta investor pada 2026. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menegaskan bahwa Bursa cukup optimistis. Bursa dapat mencapai 50 IPO tahun depan dengan jumlah IPO perusahaan Lighthouse yang meningkat menjadi 6 perusahaan. Di tengah menurunnya target Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2026, Head of Research Giwum Sekuritas Liza Kamelia menilai rencana Bursa menurunkan rata-rata nilai transaksi harian tidak menjadi sinyal pesimisme Bursa terhadap kondisi pasar modal di tahun mendatang, melainkan upaya tersebut sebagai langkah realistis yang diambil oleh Bursa. Justru menurut Liza, Bursa seharusnya lebih berfokus pada pengawasan terhadap saham gorengan dan kualitas IPO. Hal itu dinilai akan memperkuat kredibilitas Bursa ke depan. Hal senada juga disampaikan Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi yang menilai penyesuaian target yang dilakukan oleh Bursa merupakan langkah realistis dan risk aware di tengah kondisi pasar saat ini.
Alih-alih menilai penyesuaian target tersebut sebagai sikap pesimisme bursa, Wafi menilai bahwa upaya tersebut merupakan langkah bursa untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar modal tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Jasa Marga Tbk atau JSMR mencatatkan penurunan laba bersih di sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2025, di mana penurunan laba bersih terjadi di tengah kinerja pendapatan tol yang masih tumbuh positif. Berdasarkan laporan keuangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Jasa Marga Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 2,72 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 17,32% year on year dari raihan di kuartal 3 2024 di 3,3 triliun rupiah. Di sisi lain, perseroan membukukan pendapatan di 21,08 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, turun 5,3% dibandingkan 22,45 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Segmen pendapatan tol menjadi penyumbang terbesar senilai 13,41 triliun rupiah, naik dari 12,74 triliun rupiah per September 2024. Pendapatan usaha lainnya di 1,1 triliun rupiah, turun tipis dari 1,11 triliun rupiah di kuartal 3 2024. Adapun pendapatan konstruksi mengalami penurunan cukup tajam dari 8,5 triliun rupiah menjadi 6,55 triliun rupiah. Sementara beban pokok pendapatan turun ke 12,5 triliun rupiah dari 14,32 triliun rupiah. Hal ini membuat laba bruto naik 5,48% year on year di 8,57 triliun rupiah. Namun total beban pajak penghasilan tercatat arus keluar 1,21 triliun rupiah, berbanding terbalik dari arus masuk 73,12 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Dari sisi neraca, total aset mencapai 155,02 triliun rupiah per 30 September 2025, naik dari 148,64 triliun rupiah di akhir 2024. Total liabilitas meningkat menjadi 94,05 triliun rupiah, sementara ekuitas tumbuh menjadi 60,98 triliun rupiah. Posisi kas dan setara kas akhir periode tercatat 5,54 triliun rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan 13,68 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, atas pencapaian di kuartal ketiga di 2025, pemirsa, respon dari investor hari ini kurang positif karena di sepanjang perdagangan saham Jasa Marga ini lebih dominan bergerak di zona merah, bahkan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday dari saham Jasa Marga di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di level perdagangan hari sebelumnya di 3.790, di pagi tadi dibuka flat di level yang sama. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham Jasa Marga sempat menguat ke 3.830, 11.50 mengalami koreksi yang cukup dalam, dan pada pukul 12 ditutup di 3.690. Pelemahan lebih ke arah terbatas, dan di pembukaan sesi kedua mencoba untuk bangkit memperkecil dari proses range pelemahan di 3.700. Saat ini saham Jasa Marga melemah di 4,22% dan berada di level 3.630. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Jasa Marga dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Ya, di perdagangan 28 April, saham Jasa Marga masih diperdagangkan di atas level 4.000-an, di 4.480. Juni, Juli, dan Agustus jauh meninggalkan level 4.000-an, pemirsa. Bahkan di 2 Juli sempat ke 3.550, dan di awal September tertekan ke 3.300-an. Sementara di perdagangan Oktober ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 3.700-an, namun di perdagangan hari ini mengalami posisi pelemahan setelah di beberapa waktu sebelumnya di Mei sempat menguat ke 4.480. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 7,36 kali, PSR-nya di 0,95 kali. Sementara PBV-nya masih di bawah 1 kali,
tepatnya di 0,75 kali dan PCFR di 0,52 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.